Halo, selamat sore sanak-sanak Medcast sekalian. Berjumpa lagi dengan kita di Medcast series keempat. Hari ini hari spesial karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu rekan kita di Stamartus Bayur yang alhamdulillah berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di salah satu negara yang menjadi idaman bagi para mahasiswa, yaitu negara Inggris ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Halo Mbak Diva. Halo. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh iya, jadi ini yang akan kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Nama beliau Faradiva Claudia. Benar ya? Claudia ya? Iya benar. Faradiva Claudia. Bisa diceritain dulu nggak? Asalnya dari mana? Terus lulusan apa gitu kan? Nah. Saya Faradiva Claudia, biasa dipanggil Farah atau Diva. Saya aslinya dari Padang dan lulusan dari D4 Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Jakarta. Tahun berapa Diva masuk? Tahun 2015. 2015 berarti 4 tahun pendidikan ya? Berarti ya? 4 Iya. tahun pendidikan 2019 ya? Di 2019 berarti baru cukup masih baru Diva berarti berada di BMKG. Iya. Kalau benar. terhitungnya 2022 kan? Iya. Oke, kita mulai dulu ya pertama ya. Yang kami tahu itu Diva motivasinya mau sekolah gitu apa? Kira-kira? Sebenarnya kalau seiring berjalannya waktu motivasinya berubah-ubah ya. Soalnya saya dulu pengen S2 itu udah lama dari tingkat 2 waktu masih STMKG. Jadi saya pengen S2 dari tingkat 2. Jadi udah nyicil lah itu. Udah nyicil buat riset tentang S2 kayak LOA itu apa, terus daftar beasiswanya apa kayak LPDP gitu. Terus juga memperkaya CV kayak ikut lomba, ikut seminar dan lain-lain sebagainya. Nah, dulu kepengen S2 itu ya buat nambah wawasan biar keren gitu kan ya. Iya, apalagi kalau S2-nya luar negeri kan? Iya. Ya, bisa Pengen menambah jalan-jalan CV ke luar gitu. negeri ya dulu waktu masih S1. Nah, pas udah kerja di BMKG, lama-lama motivasi buat S2 ini udah berubah gitu. Kita udah tahu di lapangan itu kayak gimana permasalahan cuaca di Indonesia. Nah, kebetulan juga sekarang kan Pusat Meteorologi Maritim juga lagi mengembangkan proyek MMS ya. Jadi kayak ada mengembangkan model wilayah perairan khusus untuk Indonesia. Jadi kita nggak pakai model GFS atau OFS lagi. Makanya nanti ditambah alat-alat juga gitu. Nah, kebetulan saya di sanalah motivasinya buat pengen membangun model tersebut juga. Oke, mohon maaf, saya potong dulu ya Pak ya. Tadi balik lagi yang di awal ya, itu Diva sudah mulai berkepikiran untuk S2 itu kan semenjak tingkat 2 kan? Iya, Benar kan? Tingkat 2 ya. Nah, yang mencetuskan Diva itu, saya pengen nih coba S2, apakah melihat dari senior-seniornya kah? Ataukah memang itu murni dari dalam hati pengen cobalah gitu kan? Atau mungkin ada faktor lain, misalnya gue pengen keren lah gitu kan, lulusan S2 gitu. Gimana tuh? Nah, dulu awalnya pengen S2 itu pas ikut lomba karya ilmiah di ITS, paper competition. Jadi lombanya itu sebenarnya tema yang kami angkat itu, saya dan tim saya angkat itu nggak meteorologi banget gitu, tapi kayak aplikasi meteorologi lah. Iya. Jadi sadar bahwa kayak jadi ilmu meteorologi ini nggak untuk cuaca aja, tapi sebenarnya banyak gunanya untuk bidang lain gitu. Nah, gimana kalau misalnya kayaknya bagus tuh kalau misalnya perakirawan punya wawasan selain dari cuaca. Jadi gitu. biar lebih luas ya lebih gitu luas, ya. Oke. pengen S2 kayak gitu. Oke, ini menarik ya. Berarti kalau memang awalnya itu memang dari lomba, bisa dikatakan dari lomba kan gitu kan. Terus Diva berpikir kalau saya bisa lanjutkan S2, kenapa enggak kan gitu kan. Selain juga bisa menambah pengalaman, juga membuka cakrawala berpikir kan seperti itu. Oke, keren. Tadi
itu kan udah tuh tingkat 2. Diva sudah tingkat 2, sudah mulai terpikir untuk ingin melanjutkan S2. Kenapa waktu itu nggak setelah STMKG selesai gitu kan, nggak langsung Diva lanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya gitu kan? Nah, kebetulan kan kalau lulus dari STMKG kan langsung PNS. Nah, kalau sebelum PNS kan CPNS. Jadi kalau CPNS belum boleh lanjut. Oh, Silakan. terkendala di C-nya ya berarti ya. Iya. Lalu memasuki selesai kan STMKG selesai gitu kan. Pendidikan STMKG selesai, masuk ke Stamatu Bayur kan gitu kan. Nah, memulai untuk mematangkan persiapan untuk S2 itu, hal pertama yang Diva lakukan apa? Nah, karena dulu persiapan S2-nya itu udah mulai dari tingkat 2, jadi kayaknya udah tahu lah ya apa step-stepnya, kayak apa yang dipersiapkan, kayak ada IELTS, ada LOA dan lain sebagainya. Karena yang pertama kali disiapkan itu IELTS sama riset kampus. Nah, riset kampus ini kayaknya lebih lama deh persiapannya, 1 tahun, karena di list beberapa kampus di dunia, di Indonesia juga, terus disesuaikan sama jurusan dan kebutuhan yang saya penuhi, yang saya butuhkan untuk S2 nanti gitu. Apakah cocok dengan bidang saya, goal saya, itu di list dan dibandingkan gitu kurikulumnya, modulnya itu pokoknya lama banget, sekitar setahunan lebih itu riset kampus dulu gitu. Ya, oke. Sebelum kita balik lagi ya tadi ya ke motivasi awal ya di tingkat 2 STMKG mau S2. Awalnya pengen kuliah di mana? Awalnya pengen kuliah di Jerman. Di Jerman. Iya. Oh, land of education lah ya misalnya. Iya. Terus di Jerman di mananya? Udah ada spesifik belum? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya saya mau di Jerman aja, pokoknya kan. Mau Soalnya, di Jerman Timur, Jerman Barat, Jerman iya. Utara, terserah kan. Cukup terinfluence oleh influencer dan Pak Habibie juga gitu. Oh. Jadi pengennya di Jerman gitu. Itu influencernya tuh siapa tuh? Kok boleh tahu? Gita Gitsap. Sabita. Oke. Oke, lanjut berarti tadi balik lagi ya, setahun untuk persiapan melis kampus ya, research kampus kayak gitu kan. Kalau boleh tahu dapat berapa kampus tuh di riset di list yang Diva buat itu? Berapa? Kalau di list ada sekitar 15 kampus, 15 kampus yang ya. tersebar di seluruh dunia, di Indonesia juga. Nah, kalau apply kampus 7 kalau nggak salah. Apply kampus 7. Di UK, Ingat nggak? Belanda, di UK dan Belanda. UK, misalnya ingat nggak kampusnya apa aja itu? Disebutin lah Ingat, 7-nya. Ada University of Twente di Belanda. Belanda ya, Twente Belanda ya. Terus ada University of Groningen juga di Belanda. Iya. Terus ada University of Birmingham. UK ya berarti ya. Edinburgh. Iya. Terus University of Reading. Reading, oke. University of Leeds. Terus satu lagi Southampton. Southampton ya. Tapi yang di antara 7 itu yang top priority-nya Diva di mana tuh? Top priority-nya itu Leeds sama Reading sama Birmingham. Oh, 3 itu ya. Iya, Berarti 3. memang 3-3-nya di UK ya? Di UK. 3-3-nya di UK. Kenapa nggak memprioritaskannya di Belanda dulu? Kenapa memilih UK gitu kan menjadi top priority-nya Diva? Nah, setelah saya riset kan dan bandingkan antara Belanda sama UK, kayaknya lebih cocok di UK gitu. Soalnya kalau Belanda tuh lebih ke water management dan lingkungan. Nah, kalau lingkungannya itu bukan ke lingkungan kayak lingkungan hidup, tapi lebih ke organisme yang ada di air kayak gitu. Oh, iya. Water sanitation dan water management. Oke. Berarti kalau saya bisa ambil tarik benang merahnya ya, Diva memilih UK karena memang di UK itu pure. Misalnya kalau kita ambil ilmu meteonya atau oceanografinya, memang pure meteo dan oceanografi yang dipelajari di sana kan. Nah, sedangkan kalau di Belanda tadi itu umumnya itu yang dipelajari adalah bagaimana hubungannya atau simbiosisnya dengan makhluk. Iya. Nah, misalnya kalau kita mengambil meteo, apa sih implikasinya terhadap makhluknya gitu kan, terhadap manusia atau terhadap lingkungan. Oke, menarik.
Lalu bukannya kalau di Belanda kan lebih enak tuh, lingkungannya kan banyak orang Indonesia tuh dibandingkan di UK. Kenapa itu nggak masuk nggak masuk perhitungan Diva? Itu masuk perhitungan juga, tapi nggak masuk prioritas. Soalnya nanti untuk apply beasiswa kan lebih tujuan prioritasnya itu untuk pendidikan dan kontribusi ke Indonesia. Sia. Jadi harus sejalan lah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa ini, oke ya, saya potong sebentar ya. Jadi rekan-rekan sana-sana Medcast semuanya, jadi Diva ini diterima di Leeds ya, Diva ya? Di Leeds dari 7 yang di-apply, 5 keterima. 5 keterima. Dan Diva mengambil untuk studi S2-nya di Leeds ya kan? Reading. Di Reading ya, di Reading. Dan Diva ini adalah awardee dari LPDP tahun 2022 ini ya berarti ya? 2022 ini. Oke, kita masuk ke beasiswa nih. Karena saya rasa ini yang paling penting ini kan. Iya. Untuk beasiswa sendiri kan, tadi kan setelah persiapannya Diva sudah tahu nih, ibarat kalau mau perang tuh kan Diva sudah siap lah amunisinya apa saja yang harus dibawa kan. Dia mempersiapkan kayak LOA, lalu acceptance letter dan sebagainya. Nah, untuk yang beasiswa nih, nah bisa diceritakan nggak? Diva sudah mematok berapa beasiswa sebelum mengapply di LPDP, ataukah memang LPDP yang jadi satu-satunya beasiswa yang Diva apply? Nah, jadi kebetulan saya itu apply beasiswanya itu di tahun 2021 ya. Nah, pas tahun 2021 itu cuman LPDP aja yang saya apply. Pokoknya maunya LPDP aja gitu. Soalnya kayak lebih cocoknya LPDP gitu. Terus pas tahun 2022, karena tahun 2021 nggak lulus LPDP, jadi mulailah cari beasiswa yang lain. Kebetulan di Uni of Twente itu kan saya keterima tuh di Uni of Twente. Nah, terus di offer lah saya untuk beasiswa universitas gitu. Nah, saya apply lah di beasiswa universitas itu dan alhamdulillah dapat beasiswa universitas itu. Cuman itu beasiswa parsial gitu. Apa tuh beasiswa parsial tuh, bisa dijelasin nggak? Nah, jadi beasiswa itu ada 2 ya. Atau sebenarnya kalau kita mau kuliah ada 3 skema, ada self funded, ada pakai beasiswa ada 2 jenis, ada partial funded, ada fully funded. Nah, kalau self funded itu berarti kita biayanya pure dari diri kita sendiri. Nah, kalau beasiswa partial funded itu kayak membiayai itu nggak full gitu. Maksudnya cuman tuition fee-nya aja atau cuman biaya hidupnya aja yang dia dibayarin gitu. Contoh beasiswa partial funded ini ya contohnya itu beasiswa universitas di University of Twente, atau mungkin kayak di kampus-kampus US itu ada beasiswa dekan, ada beasiswa dari fakultas atau beasiswa dari profesor. Nah, itu biasanya partially funded. Oke, kita tahan dulu ya terkait dengan beasiswa tadi yang ada yang full funded sama partial funded. Nah, saya mau menarik yang saya ingin tanyakan gini, Pak. Tadi kan Diva kan bilang kan Diva itu dari 7 top priority kampus yang Diva daftar gitu kan, 5 keterima ya tadi ya. Iya, 5 keterima. Nah, 5 keterima itu pastinya kan harus diambil 1 kan cuman kan. Iya, nah, sisa yang 4 itu apakah Diva nggak di blacklist tuh sama universitasnya atau gimana? Enggak sih, kalau kampus di luar negeri itu ya kayak lebih lebih terbuka, lebih open aja kalau misalnya mahasiswanya itu mendecline atau reject offer dari kampus mereka gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, karena asalkan ada konfirmasi decline-nya gitu. Oh ya, baik. Karena kan gini, kalau pengalaman ya, dulu itu waktu kita masih SMA gitu kan, kalau kita mau masuk undangan ke salah satu universitas itu terus kita reject atau kita tolak gitu kan. Nah, bukan kitanya yang di blacklist, sekolah kita kan, waktu SMA kan Diva juga pasti mengalami itu kan dulu kan.
Nah, berarti kalau di luar negeri, untuk khususnya untuk kampus-kampus yang berada di luar negeri, di luar Indonesia, berarti mereka open ya gitu ya, Open. terbuka ya kan gitu kan. Gak apa-apa kalau misalnya nggak diambil, asalkan konfirmasi gitu Iya. kan. Oke oke. Itu kemarin konfirmasinya berapa lama itu jaraknya? Entah kan, berarti kan butuh waktu kan untuk konfirmasi kan sebelum perkuliahan dimulai kan. Itu berapa lama itu Diva konfirmasinya itu? Nah, jadi setelah dapat offer, Ah, baik itu unconditional maupun conditional offer, nah nanti step selanjutnya itu adalah konfirmasi acceptance-nya. Jadi, nah kita itu jadi nggak terlalu lama sih. Jadi setelah kita daftar, kita apply, nanti kita akan dikasih akun portal kampus lah istilahnya. Nah, di portal kampus itu nanti kita bakalan konfirmasi apakah mau decline offer itu atau mau accept gitu. Oh Kayak gitu gitu. berarti. Nah berarti yang di Twente tadi itu sudah Di- Diva accept? Nggak decline. Oh di decline ya. Tapi berarti sebelum Diva memutuskan menerima atau menolak, pihak Twente juga sudah memberikan penawaran untuk Iya. beasiswa apa parsial tadi ya. Nah kalau boleh tahu di Twente parsialnya itu apa aja yang di cover? Beasiswa parsialnya apa aja yang di cover? Nah, kita boleh pilih salah satu sih. Ada Hmm. di cover tuition fee, ada maunya di cover living allowance kita. Jadi Living allowance kita ya. pilih salah satu. Oh, nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa berarti ya? dua-duanya. Waduh, kalau bisa dua-duanya enak tuh, Pak. Iya, makanya. Oke. Berarti setelah 2021 daftar LPDP, belum rezeki, Belum rezeki. coba lagi 2022. 2022. Oke, di 2002 kita masuk ke LPDP nih, beasiswa LPDP nih karena saya yakin penonton kita, sanak-sanak kita, sanak-sanak Medcast kita pasti pengen tahu juga gitu kan. Sebenarnya di LPDP itu apa aja sih yang diujikan sehingga kita bisa dinyatakan lolos menjadi awardee dari LPDP. Bisa digambarkan nggak apa aja ya yang diujikan di LPDP itu? Oke, sebelumnya mau ngasih tahu skema-skema di LPDP ya. Oke, Jadi, boleh itu. nah, di Biar LPDP lebih jelas kan ya. Jadi kan banyak tuh komentar-komentar di netizen kalau misalnya ngasih beasiswa ya yang benar-benar nggak mampu aja gitu kan. Padahal di LPDP sendiri sebenarnya udah ada skema buat yang khusus nggak mampu gitu. Oke, Jadi oke. LPDP itu ada skema afirmasi. Nah, afirmasi itu khusus untuk mahasiswa nggak mampu, mahasiswa 3T lah istilahnya. Nah, terus ada skema Apa tuh buat 3T itu? Tertinggal, terbelakang. terbelakang. Tadi satu lagi apa tuh? Pokoknya intinya Intinya itulah ya 3T. gitu ya. Nah, Oke. Terus yang kedua ada skema beasiswa PNS, targeted lah PNS TNI Polri. Oke. Nah, kebetulan saya apply yang itu. Targeted berarti ya. Targeted. Terus ada beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler itu khusus terbuka untuk siapa aja gitu. Beasiswa umum. Jadi terus ada beasiswa termasuk targeted itu beasiswa kewirausahaan, termasuk kewirausahaan gitu. Oh, berarti itulah kenapa banyak public figure tuh yang keterima di LPDP itu Jalur berarti yang reguler. jalur reguler Iya, itu berarti ya. heeh. Oke. Terus Diva kenapa nggak ngambil jalur reguler? Kenapa lebih memilih targeted daripada reguler? Lebih memilih targeted karena PNS ya. Jadi lebih lebih bagusnya untuk memilih jalur PNS. Oh targeted. iya. Jadi yang umum bisa dapat Ngurangin saingan ya? regulernya. Berarti ngurangin saingan kan? Oke, berarti ngambil jalur targeted untuk PNS ya. Karena ya benar juga sih. Itu kan kita kan kalau yang sepengetahuan saya dan yang saya baca, saya dengar kan, ini kan baik-baik lagi kalau beasiswa itu adalah bagaimana strategi kita kan. Iya. Nah, kalau misalnya Diva yakin bisa dapat di reguler, ya mungkin Diva akan memilih reguler kan, tapi Iya. karena strategi yang Diva pilih adalah untuk memilih yang skema targeted, itu nggak salah. Nggak gitu salah kan. juga. Oke, lanjut. Nah, terus untuk seleksi Ya. beasiswanya ada terbagi 3. Hmm. Yang pertama seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu ada diminta untuk melengkapi beberapa berkas gitu. Nah, kalau PNS itu berkasnya misalnya salah satunya adalah surat izin dari atasan, terus surat rekomendasi dari
bidang yang membidangi SDM. Terus juga ijazah, transkrip dan lain sebagainya pastilah. Terus juga ada IELTS. Dan dipastikan semuanya itu asli ya. Soalnya LPDP sendiri punya bisa melacak lah keaslian atau kepalsuan sebuah dokumen. Jadi jangan coba-coba untuk memalsukan dokumen. Oh, terutama yang mungkin yang IELTS kali ya. Terutama yang IELTS. Iya, karena kalau surat-surat kayak surat dari persetujuan dari pimpinan, dari SDM sebagai abdi sipil negara sangat beresiko kalau mau memasukkan, karena kan pastinya nanti kan akan berdampak ke karir kita kan gitu kan. Nah, mungkin yang menjadi concern itu adalah di IELTS-nya itu kan ya kan. Karena ya kalau mikir mudahnya mungkin kita ngeprint aja bisa ya itu ya. Iya, benar. Benar-benar. Oke, tadi untuk surat persetujuan dari pimpinan harus kepala BMKG kah atau cukup dari tempat Diva bekerja aja? Dalam hal ini Stamar Teluk Bayur. Dari tempat kita bekerja aja. Oh, jadi berarti dari Pak Kepala Stamar ya. Tapi ada juga surat izin dari pejabat eselon 2 yang membidangi bidang SDM. Itu harus ada. Berarti kepala biro berarti? Ya. Kepala kalau di BMKG berarti kepala biro. Kepala biro. Jadi itu ya rekan-rekan sanak-sanak Medcast semuanya, bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan kalau misalnya sanak-sanak ingin mencoba meng-apply di beasiswa LPDP, khususnya pada skema targeted yang terdiri dari untuk PNS, TNI, dan Polri. Oke, lanjut Pak. Jadi berarti setelah mempersiapkan dokumen semuanya, saya ingin bertanya nih terkait dengan IELTS nih, karena saya rasa IELTS dan atau TOEFL lah gitu, itu kan udah jadi, ya bisa saya katakan mungkin jadi momok lah ya, mungkin kan momok untuk ya yang mau daftar LPDP pasti kan, karena kan itu kan terkait dengan kemampuan bahasa. Diva gimana mempersiapkan IELTS-nya itu? Berapa lama? Atau belajarnya gimana sih gitu kan? Mungkin bisa diceritakan Pak. Nah, kalau belajar IELTS itu untuk persiapannya itu kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan ya? Tapi kalau yang intensifnya banget itu 6 bulan. Intensif tiap hari itu 6 bulan. 6 bulan, oke. Terus skornya kalau boleh tahu berapa terakhir ini? 7. Band 7 berarti ya? Oh. Tapi kan itu kan kalau IELTS itu kan dibagi lagi kan ya? Iya, ada speaking, writing, listening, reading, sama satu lagi apa ya? Udah itu aja. Writing ya. Berarti 5 kan? Ada 5 aspek itu. Itu kalau boleh tahu berapa nilainya Pak? Band berapa Diva dapat di masing-masing itu? Lupa sih, tapi paling rendah 6. 6. Itu di reading. Bukannya speaking lebih susah ya? Kalau speaking alhamdulillah 7 sih. 7 ya? Oh, mantap. Selamat Pak, selamat. Oke, berarti overall untuk band IELTS sendiri itu Diva dapat di poin 7 ya berarti ya. Yeah. Untuk ininya batasnya di LPDP memberikan batas berapa itu? Minimal untuk LPDP skema targeted itu berapa? Nah, jadi batas IELTS itu dibedakannya berdasarkan luar negeri atau dalam negeri. Oke. Karena Diva ini luar negeri berapa tuh? Luar negeri minimal 6,5. 6,5. Oke. Terus kalau dalam negeri minimal 6. IELTS. Terus di dalam negeri juga bisa TOEFL juga. TOEFL ITP. Jadi TOEFL itu ada 2 ya. Ada TOEFL ITP, ada TOEFL IBT. Nah, kalau untuk luar negeri itu butuhnya TOEFL IBT. Oke. Hampir sama kayak IELTS. Kalau misalnya dalam negeri boleh TOEFL ITP. ITP boleh aja. Nah, terus kalau tadi berarti kalau untuk luar negeri bisa pakai IELTS atau TOEFL IBT. Intinya itu ya. Iya. Kalau IBT berapa? Ingat nggak Diva? Kalau untuk luar negeri berapa itu? Kalau IBT kalau nggak salah 75 ya, tapi mungkin bisa dicek di website LPDP-nya lagi. Oke. Nanti kita sertakan di deskripsi ya link LPDP-nya. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah persiapan dokumen udah selesai, IELTS juga sudah memenuhi syarat gitu kan. Berarti masuk ke pendaftaran kan berarti kan? Pendaftaran. Setelah pendaftaran, apalagi tuh setelah pendaftaran tuh? Setelah seleksi administrasi, setelah dinyatakan lulus, baru kita masuk ke
tahap seleksi substansi, seleksi TBS namanya. Apa tuh? TBS itu tes bakat skolastik gitu. Oh. Terus sekarang di tahun 2022 ini LPDP punya skema lain lagi, ada jalur LOE dan ada jalur non LOE. Nah, kalau jalur LOE bisa skip tuh tes TBS-nya. Jadi dari setelah lulus seleksi administrasi bisa langsung ke seleksi wawancara. Tanpa harus harus melewati TBS. TBS itu. Iya. Itu baru tahun ini? Baru tahun 2022. Soalnya pas tahun 2021 masih rata semuanya. Harus tetap kan itu TBS. Diva tahu nggak kenapa kira-kira itu di bypass gitu kan? Di bypass kalau misalnya kita sudah punya LO tidak perlu mengikuti TBS lagi. Apakah karena memang sebelum-sebelumnya banyak yang gagal di TBS kah? Ataukah memang itu untuk mempermudah awardee kah? Atau gimana? Mungkin itu salah satu cara LPDP untuk membangkitkan pendidikan Indonesia ya, memudahkan para calon awardee untuk untuk mendapatkan beasiswa gitu. Oke. Jadi salah satunya yang punya LOE dapat privilege lah gitu, dapat privilege untuk langsung skip ke wawancara. Ini LOE-nya letter of acceptance-nya yang unconditional. Iya. Bukan yang conditional ya berarti ya? Bukan. Oh, berarti semakin mudah ya berarti ya sekarang ya untuk LPDP ya, semakin dipermudah ya. Nah, yang 2021 Diva nggak lolos LPDP, kenanya di mana tuh? Di wawancara. Oh, di wawancara, bukan di TBS-nya bukan ya? Oke. Nah, baik lagi ke TBS Diva. Kalau boleh Diva jelaskan gitu kan, TBS itu isinya tesnya apa aja sih? Jadi tes TBS itu kurang lebih sama kayak tes CPNS atau enggak tes tes SIMA UI atau tes TPA lah, TPA Bappenas gitu. Jadi ada terdiri dari soal verbal, soal numerik, soal kecukupan data. Terus yang gambar-gambar itu ya? Yang gambar-gambar Ada kan dulu kalau TPA dulu kan pengalaman itu kalau mencocokkan gambar dari urutan gambar ini nanti apa, itu nggak ada berarti ya? Itu nggak ada, itu psikologi kan? Ya, Gambar psikologi. itu nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau psikologi nanti dinilai pas wawancara sih. Oh, berarti langsung ya? Iya. Jadi kita langsung berhadapan dengan psikolognya langsung. Iya. Oke. Berarti setelah TBS dinyatakan lulus TBS baru masuk ke tes wawancara. Oh, wawancara. Nah, wawancara ceritain dong ngapain di wawancara, apa aja diwawancarai, terus kalau boleh Diva memberikan tips dan trik lah bagi mungkin bagi yang nonton nanti gitu kan untuk mempersiapkan wawancara, terus bagaimana kita bersikap saat wawancara, mungkin Diva bisa memberikan pengalamannya. Monggo, Pak. Nah, karena saya 2 kali ya, berarti pernah tes wawancara, pertama tahun 2021, terus tahun 2022. Jadi ada beberapa hal yang saya notice sih untuk diwawancara. Yang pertama, kalau kita jawab itu harus pede. Soalnya pas tahun 2021 itu benar-benar psikolognya tahu notice kalau saya jawab itu nggak pede gitu, nggak pede Gimana sama tuh? jawaban saya. Gimana tuh nggak pedenya tuh gimana tuh? Nggak tahu juga, tapi memang nggak pede gitu. Apakah Diva misalnya saya tanya kan apa motivasi Anda gitu kan? Diva ada banyak nya ataukah memang dari intonasinya nampaknya Diva belum yakin banget nih sama motivasinya itu? Ya mungkin dari intonasi dan gestur ya. Gestur ya? Jadi kelihatan nggak pede. Terus pas ditanya oleh psikolog, kamu harus pede dengan jawaban kamu gitu. Terus saya langsung responnya itu langsung respon salting gitu. Jadi emang kelihatan kalau nggak pede sama jawaban. Oh, langsung gitu. Ibarat kata kalau main bola itu langsung ditembak penalti 12 pas ya. Oke. Berarti yang pertama yang harus Diva catat adalah kita harus percaya diri, yakin dengan jawaban kita ya. Nah, terus faktor-faktor yang membuat kita yakin sama jawaban kita itu emang benar-benar persiapan sih, dari persiapan. Kelihatan banget pas tahun 2021 tuh emang persiapannya belum matang lah gitu. Dulu pas tahun 2021 saya milih kampusnya bukan Reading tapi Leeds gitu. Leeds. Jadi Leeds itu Master by Research. Nah, di Master by Research itu lebih ke nanti untuk
kita meneliti gitu. Jadi kita lebih banyak penelitian dan lebih banyak ikut seminar dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi saya masih ngawang-ngawang gitu, masih ngawang-ngawang tentang master by research ini gitu. Jadi kayak kurang banget persiapannya gitu. Nah, dan itu tergambar di jawaban saya pas wawancara gitu. Jadi kelihatan nggak pede sama jawabannya gitu. Oke. Maaf Pak. Jadi kalau untuk yang 2022 ini yang di mana Diva diterima, itu masternya tetap by research atau course gitu? Master by coursework. Oh, master by coursework. Berarti Iya. berbeda dengan tahun 2021 ya? Iya. Oke. Lanjut Pak. Berarti setelah wawancara yang Diva notice yang pertama itu adalah percaya diri, yang kedua apa tuh Pak? Yang kedua itu tadi Persiapan materi ya? Iya, masih nyambung sama percaya diri, yaitu kesiapan kita. Kesiapan kita untuk kuliah sih lebih tepatnya. Dulu pas tahun 2021 itu supervisor aja tuh saya masih ngawang-ngawang gitu. Padahal udah ada, terus udah email profesornya tapi belum dibalas gitu. Tapi tetap nggak tahu nih background profesornya, kenapa saya milih profesor itu masih ngawang-ngawang gitu. Nah, pas tahun 2022 itulah benar-benar mempersiapkan diri, kontak calon supervisor, potensial supervisor, terus kenapa pilih supervisor itu, kenapa pilih profesor itu, backgroundnya apa, terus juga termasuk persiapan untuk survive hidup di sana gitu. Saya bertanya ke mahasiswa PPI di Reading sana gitu, bagaimana apply akomodasi, bagaimana nanti sampai di sana apa-apa aja yang harus disiapkan, itu benar-benar saya tanya dan saya list gitu. Bagaimana persiapan untuk kuliah di Reading. Oke. Berarti semuanya itu by email ya, komunikasi ke PPI sana, atau PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia ya? Iya. Ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di UK by email, dengan kampusnya juga mungkin by email juga ya, berarti ya? Dengan profesornya juga by email. Profesor juga by email ya gitu kan? Oke. Terus yang ketiga, poin ketiga ada nggak kira-kira tips dan triknya saat wawancara? Selain tadi percaya diri, yang kedua adalah kesiapan kita untuk kuliah di sana kan gitu kan? Yang ketiga ada nggak? Yang ketiga mungkin kalau ditanya oleh psikolog, at least kita harus memberikan value di jawaban kita gitu. Apa nih? Maksudnya itu gimana nih? Maksudnya memberikan value itu pasti ditanya tentang diri kita ya. Diri kita gimana. Nah, gimana ya cara jawabnya? Kita itu misalnya ditanya, apa kekurangan diri Anda, biasanya kayak gitu kan? apa kekurangan diri kita. Iya. Nah, saya cara menjawabnya itu dengan cara bagaimana saya yang dulu dan bagaimana saya yang sekarang. Jadi nanti ada karakter development-nya gitu. Berarti membuat semacam perbandingan lah Iya, ya. perbandingan. Jadi ada value moral, value dari kekurangan saya itu, dari progress karakter development-nya itu ada. Gitu. Jadi sih. tipsnya itu sana-sana sedoyo, di setiap pertanyaan usahakan selalu ada nilai. Iya, ada nilai. Iya, ada nilai dari jawaban yang kita berikan. Kayak tadi kalau misalnya, biasanya kan kalau kita wawancara itu kan ditanyakan kan, apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Yang penting berikan jawaban yang meyakinkan dan bisa memberikan nilai tambah lah, atau value di setiap jawaban kita. Oke, Bekin, ada lagi? Kalau untuk wawancara? Itu aja sih. Dan perhatikan gestur dan sorot mata sih. Gestur dan sorot mata. Oke, 4 ya. Jadi kalau saya boleh ulang lagi, yang pertama adalah percaya diri, yang kedua persiapkan dengan matang personal Anda. Kalau misalnya sanak-sanak mau sekolah lagi, persiapkan benar-benar motivasinya, lalu sampai hal-hal yang terdetail lah, misalnya supervisornya siapa gitu kan, latar belakang supervisornya dan sebagainya. Yang ketiga adalah usahakan memberikan nilai tambah terhadap jawaban yang kita berikan, dan yang keempat adalah jaga gestur tubuh kita. Jaga gestur agak sulit ya. Iya. Kalau dibilang kalau kaku banget kelihatan tegang, kalau santai banget nanti nggak sopan kan gitu kan. Mungkin lebih ke perhatikan sorot mata sih. Sorot matanya, oke. Saya notice pas tahun 2021 itu
mata saya kemana-mana. Ini. Iya. Ya, Oke, gitu. oke. Jadi sekarang usahakan lihat bapak ibunya lah. Kalau nggak Oh. bisa lihat kamera, lihat laptop gitu. Oh, lihat. Iya. Oh iya kan 2021, 2022 wawancaranya masih online. Online, iya. Oke, karena pandemi ya. Tapi Diva dapat info nggak kira-kira untuk tahap berikutnya itu apakah sudah online? Apakah masih online ataukah sudah bisa offline gitu? Sejauh ini tahun 2022 ya, kan ada tahap 2 tuh. Iya benar. Nah, itu masih online sih. Masih online ya. Berarti di 2023 mungkin Kemungkinan offline. ada kebijakan lain dari Iya, LPDP kalau kali ya. pandemi sudah berakhir ya, Iya. kemungkinan offline. Semoga kita doakan Semoga. benar-benar berakhir pandemi Corona COVID-19 ini. Iya. Oke, berarti semua tahapan udah selesai ya berarti ya, sampai akhirnya pengumuman kan? Pengumuman kemarin kalau boleh tahu tanggal berapa ya, Pak ya? Tanggal 4 4 apa? 4 Juli. 4 Juli ya. 4 Juli. 4 Juli. Oke. Nah, sebelumnya karena Diva ini kan sebagai ASN-nya BMKG nih ya gitu kan. Bagaimana cara Diva kan posisi kan ini kan kita ada waktu nih. Diva kan lulus kan 2019 ya? Iya. Diterima di 2022. Berarti kan ada 3 tahun tuh. 3 tahun kan berarti kan Diva kerja kan? 2020 sih kerjanya penempatan. Oh iya sorry 2020 ya kerja. Iya. Anggap aja di 2020 Diva sudah mulai bekerja penempatan di sini kan. Iya. Berarti kan ada 2 tahun, hampir 2 tahun lah ya. Setahun lebih lah gitu kan. Itu bagaimana Diva membagi waktu antara persiapan untuk sekolah, kerja dan kehidupan pribadi itu? Gimana? Nah, pas S2 inilah, salah satu motivasi kenapa saya pengen S2 ini adalah biar manajemen waktunya lebih bagus gitu. Oh, belajarnya dari sini ya berarti ya? Salah satu proses, salah satu benefit dari mempersiapkan S2 itu adalah salah satunya yang saya notice adalah manajemen waktu saya lebih baik gitu. Jadi antara pekerjaan, mempersiapkan S2 sama hiburan ya, kehidupan pribadi Iya. itu jalan gitu, Oh. work life balance gitu. Biar nggak timpang sebelah kan Iya. gitu kan. Nanti kalau timpang sebelah ntar jalannya miring-miring gitu kan. Oke, berarti memang karena mempersiapkan S2 inilah gitu kan ditambah dengan kerja juga jadi Iya. Diva semakin bisa untuk menyesuaikan diri Diva itu untuk membagi waktunya dengan lebih proporsional ya Iya. gitu ya. Oke. Banyak Diva yang mau kita tanya, tapi saya berpikir dulu nih. Nah, tadi baik lagi ke wawancara ya, Pak ya. Wawancara yang ditanyain apa aja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Kalau Diva bisa ceritakan kita apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer kepada kita gitu kan? Mungkin garis besarnya aja ya. Ya, garis besarnya aja. Karena Besarnya saya yakin kalau mendetail pasti nggak boleh kan? Ya, garis besarnya apa ya? Garis besarnya pasti yang ditanyain tentang kesiapan akademik kita sih. Oke. Kenapa milih kampus itu gitu. Oke. Kenapa mau S2 gitu. Terus juga apa rencana tesis, apa kontribusi kita untuk Indonesia. Nah, itu pasti Oke. ditanyain sih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, yang ketiga dari Soalnya itu. pertanyaan dari wawancara itu nggak jauh-jauh dari esai yang kita tulis di pas waktu kita apply. Oke. Nggak Berarti jauh-jauh dari esai itu. masih selingkup dengan esai yang kita Seputar buat esai ya. Yang kita buat. Kalau boleh tahu Pak, waktu ditanyakan apa kontribusinya, Diva jawab apa itu? Jadi kita yang insan-insan BMKG, terutama yang pengen sekolah lagi kan gitu kan punya gambaran lah kira-kira, oh gini loh jawaban yang ideal gitu kan, sehingga kita bisa menjadi nilai atau kredit positif untuk kitanya dan untuk jawaban kitanya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pas tahun 2022 ya, untuk kontribusi nggak ditanya literally ditanya apa kontribusimu, enggak sih. Oh enggak ya gitu ya. Soalnya pasti udah tertera di esai. Soalnya pas saya bikin esai itu udah jelas poin-poinnya apa, mungkin nggak ditanya lagi gitu. Gitu. Jadi kontribusi enggak, tapi lebih ditanyakan kenapa harus milih kampus itu gitu. Jadi
setiap saya jawab apa dasarnya, kenapa saya milih kampus, kenapa saya milih jurusan itu, saya pasti langsung mengaitkan dengan kontribusi ke BMKG gitu. Oke, siap. Berarti memang secara eksplisit tidak ditanyakan langsung Iya. ya, tapi para interviewer itu mencoba untuk menggali bagaimana hubungan motivasi yang Diva buat dan tulis di di esai esai. itu dengan terhadap pengembangan instansi ya dalam Iya. hal ini kan. Oke, baik. Jadi intinya sebenarnya bagusin esai. Jadi esai itu harus benar-benar di-proofread sih. Berapa kali bikin esai itu? Kesalahan saya pas tahun 2021 adalah saya nggak proofreading esai sama sekali. Oh. Jadi itu sih kesalahannya. Di 2022 berapa kali itu proofreadingnya? Proofreadingnya 3 orang. Saya minta 3 orang. Oh, untuk berarti proofreading. 3 orang. Siapa aja, Pak? Kebetulan ada Mbak Vinkan, Mbak Vinkan. Danita Sari di Stamed Soekarno-Hatta ya. Terus ada Mbak Mariam Konita. Di-mention aja nih orangnya nggak apa-apa. Iya, Mariam Konita itu salah satu influencer pendidikan juga sih Iya. di Instagram. Terus ada juga Mas Ari Pradiatmo. Itu juga saya dapat dari Telegram, grup Telegram luar negeri LPDP. Berarti bisa dikatakan pada saat proses proofreadingnya esainya Diva melibatkan satu orang dari institusi BMKG sendiri, dari internal BMKG, dan 2 orang dari luar ya, gitu ya. Oke. Buat esainya berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Buat esainya berarti saya nyicil esai itu saya ikut tahun 2021 ya. Oh, setahun berarti ya? LPDP kan ikutnya tahun 2021. Nah, saya nyicil esainya itu awal tahun 2021. Tapi nggak lulus kan tahun 2021. Nah, esai yang saya buat itu direvisi gitu. Oh, tapi kerangkanya tetap gitu. Ya, ibarat Tapi kata lebih ditambal-tambal, mana yang kurang ditambal, Iya. mana yang berlebih dikurangin, mana yang kurang ditambahkan lah gitu berarti ya. lebih kurang setahun lebih. Setahun lebih ya. Jadi setahun lebih sana-sana untuk kita mempersiapkan esai dan rasanya mungkin setahun rata-rata setahun ya kalau untuk mempersiapkan esai kan. Iya. Sama proofreadingnya sekalian dan sebagainya ya. Oke. Ini tadi kita banyak ngobrol-ngobrol, tapi belum tahu nih Diva keterima di jurusan apa sih kan di reading? Saya keterima di jurusan Applied Meteorology and Climate with Management. Applied Meteorology and Climate with Management. with Management. Nanti gelarnya apa? MSc? Gelarnya MSc. Bukan Master of Management bukan ya? Bukan. Oh, oke, MSc. Oke, mungkin ini kita udah memasuki tahap terakhir ya dari ngobrol-ngobrol kita sama Diva. Diva berangkat tanggal berapa, Pak? Berangkat tanggal 16. Tanggal 16 ini. Jadi kita berikan doa terbaik untuk Diva. Semoga Diva bisa menyelesaikan studi di luar negeri, di UK, di Universitas of Reading. Ya benar ya? University of Reading ya. Di jurusan yang Diva pilih dan kembali lagi ke Indonesia membawa ilmu dan bisa bermanfaat baik untuk institusi kita BMKG dan untuk masyarakat pada umumnya. Oke, Pak, mungkin itu aja obrolan kita sore ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharing-sharingnya. Nanti jangan lupa kalau sudah di reading gitu kan menimba ilmu, jangan lupa untuk kalau bisa ada kesempatan kita berbagi lah, mungkin apakah lewat Zoom atau lewat ya media sosial kan gitu kan, tetapi kontak aja dengan kita gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Selamat berangkat tanggal 16 besok. Sana-sana mungkin kita akhir saja obrolan kita hari ini sore ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.